Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak kita jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada di dalam rumah-Mu pagi ini. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Sucikan hati dan pikiran kami, sucikan seluruh keberadaan hidup kami, agar kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami mau beribadah, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami mau dipersatukan melalui tubuh dan darah-Mu yang suci. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Tuhan, pimpin juga sidang jemaat-Mu, baik yang bisa hadir di tempat ini maupun mereka yang mengikutinya secara Zoom ataupun melalui YouTube. Biarlah mereka juga boleh diberkati melalui ibadah pagi ini. Kami siap beribadah kepadamu, kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dan kami siap juga dipersatukan melalui tubuh dan darah-Mu yang suci. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, usir segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala kuasa yang akan mengganggu kami selama kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami akan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hari ini diberkati Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari bersama-sama di pagi hari ini dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa memberkati melawat kita pada pagi hari ini. Mari kita katakan Allah itu sungguh baik, sungguh sangat baik bagi kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri. Kita katakan Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Dan Tuhan yang luar biasa, tidak berkesudahan kasih setianya.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. mari bersama-sama kita nyatakan, Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Sebab Tuhan besar, Maha Amin. Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. mari bersama bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sungguh kami percaya firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan jadi terang untuk setiap jalan-jalan kami.
Ya Bapa, kami berserah kepadamu Tuhan. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun kami. Terima kasih Engkau selalu ada bersama kami. Kini Tuhan kami nyatakan, kami tak mampu untuk berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang jadi jalan-jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. ada yang Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita berdiri. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tuhan yang beserta dengan kita. tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur Terima kasih, punya Tuhan. firman-Mu Tuhan, Kami bersyukur. menerangi jalan-jalan kami. Mari Pelita sembah Dia. bagi kaki kami. Mari tinggikan Dia. Dia Allah yang besar. Allah yang ajaib perkasa.
Kami bersyukur Allah yang beserta kepadamu kami. Tuhan. Asal Tuhan Kau Yesus dekat dengan yang kami, baik. kami Kaulah Tuhan tenang yang ya teramat Tuhan. baik. Kami tidak Kau takut Tuhan ya yang tak meninggalkan Tuhan. kami. Allah Haleluya setia. Tuhan. Haleluya. Kami Kami memuja bersyukur Tuhan yang Tuhan. besar, yang dahsyat, yang ajaib, Kami yang berserah mulia. padamu Tuhan. Janji-Mu ya dan Haleluya, amin. kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan yang Kami terangi bersyukur. jalan-jalan kami. Tuhan yang teramat baik. Kau Engkaulah sungguh pedoman dalam baik. hidup kami. Haleluya. Engkaulah Kau sumber Tuhan yang dalam hidup besar. kami. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami berterima Kami kasih bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, kami nyatakan Tangan kuat yang ya Tuhan, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu Diserahkan kepada hamba-Nya, kami menyampaikan kepada Tuhan. kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kasih-Mu Tuhan, yang menuntun dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, tanpa tuntunan-Mu, maka kami akan salah jalan. Oh Tuhan, tanpa tuntunan-Mu kami akan tersesat. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini berfirman-Lah kepada kami, sehingga kami boleh mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Taruhlah hikmah yang daripada Allah, sehingga kebenaran-kebenaran firman boleh disampaikan. Urapi juga anak-anak-Mu yang hadir, baik yang juga dari rumah masing-masing yang menyaksikan ini. Mereka boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa yang bukan daripada Allah, yang merintangi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Hanyalah di tengah-tengah kami, hanyalah sendiri yang berdaulat, yang berkarya dengan leluasa atas pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan, dan juga buat sidang jemaat Tuhan yang di rumah menyaksikan lewat Zoom atau YouTube pada pagi hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan.
boleh dan masih bisa beribadah. Pagi hari ini firman Tuhan diambil di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan ayat tersebut dari Mazmur pasal 73 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yang menjadi topik atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah nasihat dan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 73 ini berbicara tentang pergumulan dari seorang pemazmur yang bernama Asaf, ya, seorang pemusik yang ada di istana raja, dan tentunya tidak diragukan lagi kehidupannya, ya, kehidupan rohaninya tentunya tidak diragukan lagi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia juga bukan ada di satu tempat yang tidak bersentuhan dengan yang lain, tetapi dia ada di tengah-tengah masyarakat. Ia ada di tengah-tengah manusia yang kehidupannya tidak sama dengan dia. Ya, kerohaniannya tidak sama dengan dia. Ya, tentunya ini pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana keadaan yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua dari pasal 23 ini dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, bagaimana keadaan, ya, kehidupan yang disaksikan, yang dialami pada waktu itu. Keadaan situasi yang tidak sama dengan dirinya. Tetapi di sisi yang lain keadaan mereka begitu, secara pandangan manusia begitu makmur, begitu baik. Kesuksesan ada di pihak mereka. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seolah bagi dia melihat keadaan situasi, apa gunanya saya mempertahankan hati yang bersih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hal yang sama juga dialami oleh umat Tuhan di masa-masa sekarang ini. Menghadapi pergumulan-pergumulan, melihat orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan tidak sungguh-sungguh, tapi kehidupan mereka secara jasmani baik-baik saja atau berhasil dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini juga kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, sebagaimana Asaf di sini hampir-hampir di dalam ayat yang kedua tadi katakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Ya, nyaris aku tergelincir. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi keadaan dunia yang seolah-olah saat ini tidak lagi memerlukan Tuhan, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka berjalan dengan caranya sendiri, tidak lagi mengikuti nasihat dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini di dalam ayat yang ke-24 tadi, hanya dengan nasihat Tuhan yang bisa menuntun kita, ya, masuk dalam kemuliaan Tuhan, yaitu kota Yerusalem yang baru. Tanpa nasihat dan bimbingan Tuhan, kita tidak akan mampu bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tanpa nasihat dan bimbingan Tuhan,
Kita akan jatuh seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi. Hampir-hampir jatuh. Hampir-hampir terpeleset. Sebab apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita melihat tadi di dalam ayat yang ketiga masalahnya apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mengapa kita memerlukan tuntunan Tuhan? Yaitu agar kita kuat dalam melihat ketidakadilan. Seolah-olah Tuhan itu tidak baik. Seolah-olah mereka yang hidupnya jauh daripada Tuhan, kehidupan mereka baik. Kenapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan banyak mengalami penderitaan? Pertanyaan-pertanyaan itu yang sering terjadi. Tapi kita melihat Asaf di sini, pada akhirnya dia mengakui bahwa Tuhan itu baik. Sangat baik dalam kehidupannya. Kita akan melihat nanti bagaimana komitmen dia untuk tetap dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini siapapun kita memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita tidak jatuh. Ya. Asaf pada waktu itu hampir tergelincir. Ya, hampir jatuh. Melihat orang-orang yang di luar di sekelilingnya. Yang jauh daripada Tuhan. Tetapi secara pandangan manusia, mereka begitu makmur. Tidak ada kesakitan. Tidak ada kesusahan di dalam diri mereka. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bagaimana bukan hanya mereka makmur, bukan tidak ada kesusahan dan kesakitan, tetapi kehidupan mereka yang di dalam dosa. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa ada kecokakan, ada kekerasan di dalam kehidupan mereka. Banyak hal yang lain yang terjadi. Ketinggian hati itu yang menjadi gaya hidup mereka sehari-hari. Kalau tidak kuat, maka bisa jadi orang yang melihat mereka akan jatuh. Buat apa? Kita ikut Tuhan, itu saja, dan lain sebagainya. Ya, atau orang yang baru kenal Tuhan seperti Mahatma Gandhi. Ya, melihat orang-orang yang mulai membeda-bedakan. Kehidupan Kristus nggak ada. Namanya orang Kristen tapi kehidupan Kristus. Karakter Kristus tidak ada dalam kehidupan mereka. Sehingga pada waktu itu Mahatma Gandhi yang tadinya mau percaya, mau datang kepada Tuhan, mau beribadah, akhirnya tidak jadi. Coba bayangkan pada waktu itu seorang pemimpin. Maka kalau dia tidak ada masalah dengan orang-orang Kristen pada waktu itu yang mengaku Kristen, bisa jadi India menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita melihat keadaan situasi-situasi saat ini? Firman Tuhan lebih jauh katakan bahwa inilah keadaan manusia saat ini. Apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 mulai dari ayat yang pertama dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman ini tidak jauh berbeda dengan keadaan yang dialami oleh pemazmur Asaf pada waktu itu. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 mulai dari ayat yang pertama, ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi bukan hanya pada masa zamannya Asa, pada waktu melihat orang-orang yang tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi masa-masa akhir zaman ini, masa sekarang itu juga terjadi. Ya, dengan jelas tadi kita melihat keadaan. Nah, melihat hal yang demikian. Mungkin kalau itu terjadi di luar lingkungan anak-anak Tuhan, masih kita mungkin. Tapi kalau itu terjadi di lingkungan anak-anak Tuhan, mungkin kita berkata, seperti Asa, sia-sialah aku menjaga hati yang bersih. Ini itu yang terjadi dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bisa saja terjadi hal yang demikian. Oleh karena itu, kita memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kuat dan tetap kokoh berdiri melihat keadaan situasi seperti itu. Jangan sampai kita terpeleceh dan tergelincir. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita perlu nasihat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Agar kita jangan jatuh. Ya, agar kita jangan jatuh. Jangan sampai murtad. Meninggalkan Tuhan. Melihat keadaan situasi. Ya, cukup jelas tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, jangan sampai kecewa. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Dengan cara-cara apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23. Mengapa kita perlu memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam dunia ini? Yeremia 10 ayat yang ke-23 katakan, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kita terbatas adanya saudara-saudara yang dikasihi. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Ia tidak tahu, bukan dia maha tahu. Bahwa ke depan dia tahu apa yang terjadi, tidak. Bahkan kalau kita melihat dalam firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 14. Di dalam Amsal pasal 14 satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan pada kita juga pagi hari ini. Ayat yang ke-12 dari Amsal 14. Dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Mengapa kita perlu nasihat dan tuntunan Tuhan? Supaya kita nggak salah jalan, Bapak Ibu.
firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur yang ayat yang terkenal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Supaya kita enggak salah jalan. Bahkan di dalam Matius katakan, ya, yang sekolah minggu ingat ya, ada lagu yang terkenal itu, di dalam dunia ada 2 jalan. Ya. Ada yang lebar, ada yang sempit. Banyak orang senangnya lewat jalan yang mana? Lebar. Ya, lebar. Tanpa hambatan langsung. Enggak awas-awas ya bisa terjadi sesuatu. Banyak orang itu tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi orang banyak menempuh jalan tersebut. Tetapi jalan sempit itulah menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana Asaf sendiri yang kita baca tadi dalam Mazmur 73 ayat 24 itu. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Sehingga dia masuk dalam kemuliaan Tuhan. Demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Yang menyaksikan tayangan ini. Kita perlu siapapun. Entah itu umat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan. Kita perlu nasihat Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita tetap kuat dalam menghadapi situasi, keadaan, pergumulan-pergumulan yang ada, yang terjadi, yang kita hadapi saat ini. Supaya kita jangan jatuh, tergelincir, terpeleset dan tergelincir. Dan yang kedua supaya kita jangan salah jalan. Jangan tersesat. Ya, jangan tersesat. Hanya Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku jalan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa yang ingin sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Dia jalan. Ikutilah jalannya Tuhan. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan tersesat. Di luar Tuhan kita akan binasa. Oleh karena itu tempuh dan ikutilah jalan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan apa? Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ya. Bagaimana supaya kita nggak tersesat? Ikutilah jalannya Tuhan. Ikuti Tuhan. Ikutilah tuntunan Tuhan. Ikutilah nasihat Tuhan. Maka kita tidak akan tersesat dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita merindukan, memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan? Karenanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain.
Kalau kita udah datang kepada Tuhan, udah percaya kepada Tuhan, percayalah, jangan pernah bimbang. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan keselamatan itu buat kita. Bahkan lebih jauh firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin Bapak Ibu. Ya, mengapa kita memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan? Yang pertama tadi, agar kita tetap kuat. Tidak mudah jatuh, tidak mudah tergelincir dalam melihat keadaan-keadaan dunia saat ini. Ya, mungkin ada yang membanding-bandingkan, kok si itu begitu, tapi hidupnya nggak benar. Jangan, tetap pandang kepada Yesus. Mulai melihat itu memberi peluang kepada iblis. Ya akhirnya, kalau tidak berjaga-jaga, maka akan jatuh tergelincir. Ya, dan yang kedua adalah mengapa kita memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan, supaya jangan salah jalan, ya, jangan tersesat. Ya, kita tidak mampu menentukan jalan hidup kita. Kita ini bukan maha tahu segalanya, tidak. Tuhan yang maha tahu dan yang menuntun dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mengapa kita memerlukan nasihat dan tuntunan Tuhan. Karenanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan dalam kehidupan kita. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia telah rela berkorban untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, dalam hukuman Allah. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, Ia menyelamatkan kita. Sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Di mana sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mengingatkan kita lagi kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan lebih lanjut katakan, kita kembali lagi di dalam Mazmur 73. Apa yang dilakukan oleh pemazmur Asa pada waktu itu. Dia katakan di dalam ayat yang ke-25, katakan, siapa gerangannya yang ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ia percaya bahwanya satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan di dalam ayat yang ke-26 katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagi aku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah komitmen dia. Yang tadinya sempat bimbang. Yang tadinya kehidupannya melihat orang-orang kehidupan yang tidak benar. Ia menyadari itu dan dia ambil komitmen bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya. Sekalipun keadaan kondisi yang dia hadapi, kesulitan penderitaan, tapi dia katakan bahwa gunung batuku dan bagi aku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat yang ke-27 katakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Tetapi aku, ya perhatikan yang ke-28 ini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ambillah komitmen pada pagi hari ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap dekat kepada Tuhan. Sekalipun banyak kondisi-kondisi yang kelihatannya mengecewakan kita, tetapi jangan pernah Bapak Ibu terpengaruh untuk hal itu. Kita tetap percaya dekat kepada Tuhan. Karenanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Dia yang tahu dan yang menuntun dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah jalan.
Dan kita boleh tetap kuat menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Kalau hal ini ada dalam kehidupan kita, maka kita boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu. Kami perlu nasihat dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Agar kami kuat menghadapi situasi keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Oh Tuhan, agar kami tidak terpeleset dan tergelincir. Tuhan tolong kami semua. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Tuhan. Kami perlu nasihat dan tuntunan-Mu agar kami tidak salah jalan. Untuk melangkah, untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami perlu nasihat dan tuntunan-Mu. Karena Engkau satu-satunya juru selamat bagi kami semua. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu yang bimbang saat ini. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Berikan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dan mereka mulai, oh Tuhan merindukan nasihat dan tuntunan Tuhan. Sehingga mereka tidak salah jalan dalam melangkah. Dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Haleluya Yesus, haleluya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan kepada Yosua pada waktu itu. Haleluya Yesus, haleluya. Supaya bertindak hati-hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang menolong dan memberkati sidang jemaat-Mu. Baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, maupun yang dari rumah masing-masing yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Refnya saja. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya Yesus, haleluya. Di mana oh Tuhan sebentar kami sidang jemaat Tuhan akan menerima tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kami. Roti dan anggur ini bukan makanan dan minuman biasa, tapi ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Sungguh betapa besar kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami, Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biar kami selalu merindukan nasihat dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga kami tetap kuat
dan boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain dalam kehidupan kami selain Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Tuhan pakai dan urapi mereka Bapa. Berkati. Dan Tuhan pimpin dalam pelayanan mereka pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Allah atas roti dan anggur ini. Ini bukan makanan dan minuman biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Sehingga setiap orang yang menerimanya mendapat kekuatan yang baru, kelepasan, kemenangan, keberkatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Yang sudah menerima, dipersilakan bangkit berdiri. Yesus ubahkan daku. Saya persilakan seluruh sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Akui dan minta ampun di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan tubuh Kristus yang telah dipersembahkan bagi kita saat. Haleluya Yesus, haleluya.
Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus, dalam tubuh dan darah Kristus kami memperoleh Tuhan persekutuan dalam Tuhan, bahkan satu dengan yang lain. Lebih daripada itu Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada kelepasan boleh terjadi bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya akan pengorbanan Yesus? Marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Biar kita muliakan darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita putih bersih seperti salju, seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami telah dipersatukan dalam tubuh dan darah Kristus. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang berdaulat, Kristus yang berkuasa, Kristus yang memimpin dalam kehidupan kami. Kalau Kristus ada dalam kami, maka kami kuat menghadapi segala sesuatu. Yes. Kalau Kristus ada dalam kehidupan kami, kami tidak akan salah jalan. Kalau Tuhan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami tidak perlu ragu lagi Tuhan. Amin. Telah memberikan kepastian keselamatan bagi kami. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini menerima berkat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Matia Yosya Nazara yang telah menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Warta Jemaat Minggu 7 November 2021. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop khusus persepuluhan, dan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Atau bisa melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening gereja sebagai berikut. Pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 5 sore atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani dan Zoom meeting pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Ibadah remaja dan pemuda hari Minggu pukul 9. Ibadah sekolah minggu atau Abi Suryani hari Minggu pukul 10 melalui Zoom. Paturyani berdoa hari Minggu pukul 7 malam melalui Zoom. Suara pengembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani Selasa pukul 18. Persekutuan doa umum Suryani Rabu pukul 18.30. Ibadah kaum pria Suryani hari Kamis pukul 19. Persekutuan doa anak atau sekolah minggu hari Jumat pukul 19. Lalu selamat pagi Paturyani, doa pagi jemaat Paturyani hari Sabtu pukul 5.30. Persekutuan doa dan ibadah kaum pria dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Lalu ibadah ucapan syukur WBI Suryani ke-61 tahun hari Sabtu 13 November 2021 pukul 10. Ibadah tatap muka atau onsite dan juga online melalui channel YouTube dan Zoom GBI Suryani. Mari sidang jemaat Tuhan, khususnya kaum wanita, bersama-sama hadir, bersama-sama mengikuti ibadah ucapan syukur ini. Pendaftaran telah dibuka dan bisa mendaftar kepada Ibu Susi. Lalu ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi. Lalu ada tayangan dari sekolah minggu atau Abi Suryani. Mari bersama-sama kita saksikan. Tidak bisa bersekolah bersama teman-teman, tidak bisa bermain bersama kawan-kawan. Kami harus belajar di rumah karena pandemi ini. Sulit bagi kami, keterbatasan jaringan internet, handphone yang tidak memadai, kesulitan dalam menerima pelajaran, kadang tanpa bimbingan mama dan papa. Tapi, kami harus belajar hal-hal baru dengan semangat dan bersuka cita. Kami harus bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau melakukan bagian kami, yaitu belajar dengan baik, melakukannya dengan tekun. Biarlah kami setia dalam perkara-perkara ini. Amin. Shalom semuanya, nama saya Nisha. Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Tetap jaga kesehatan ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar? Nama saya Edward. Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Semuanya jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Kanaya Livre Jelea Tambunan. Saya mau setia dalam perkara-perkara kecil. Salam sehat semuanya.
Jemaat Tuhan, di tengah kondisi yang terbatas dalam pandemi ini, anak-anak sekolah minggu ingin tetap setia dalam perkara kecil. Natal sekolah minggu atau Abi Suryani, hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 9 pagi secara online. Mari kita bersama-sama dukung dalam doa. Lalu tayangan himbauan kesehatan untuk kita semua. Dan berikut jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober. Selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, diberkati dalam studi, usaha, pekerjaan, dan menjadi berkat dimanapun sidang Tuhan berada. Amin. Lalu, dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Ibu Nurbeti, Ibu Suatboy, Ibu Ita, serta berdoa juga untuk jemaat yang bersekolah, kuliah, tugas akhir, sidang, berusaha, bekerja, kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Dan pada hari ini adalah hari 40 tahun berpulangnya keluarga almarhumah Ibu Liun. 40 hari ini adalah 40 hari kepergian almarhumah Ibu Liun. Dari pihak keluarga mungkin ada yang disampaikan, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu semua. Sebenarnya saya tadi nggak mau kesini, nggak apa-apa ya. Cuman memang kita sekeluarga sudah bilang bahwa gereja ini adalah bagian dari Mama, gitu ya, dari Ibu Tan Eng Un. Jadi dan kami ingin anak-anaknya juga tetap jadi bagian di gereja ini, gitu ya. Jadi saya bilang ke kakak saya semua, kita semua setuju, dan hari ini ingin hanya mengucapkan terima kasih untuk semua sukacita, buat semua dukungan yang selama ini diberikan kepada Mama, gitu ya. Semuanya, sekali lagi untuk Bapak Ibu, juga Bapak Gembala ya, Pak Yosi gitu ya, yang terus mendukung, Pak Andreas juga dalam keadaan waktu itu COVID Mama jatuh dan dia dalam keadaan down. Terima kasih kalau Ibu Leoni, juga Ibu Gunawan yang terus menjadi sahabat gitu ya buat Mama. Dan satu hal yang kami terus ingat adalah bahwa jangan pernah nggak ke gereja gitu ya. Dan itu yang kami lakukan sekarang, anak-anaknya tetap melayani Tuhan dan tetap bersyukur, dan kami tahu bahwa Mama sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi, dia sudah di tempat yang sungguh sangat indah, dan kami percaya satu kali kita akan bertemu bersama-sama ya, baik Bapak Ibu, saya dan seluruh keluarga, kita akan bertemu di awan-awan yang permai nanti satu kali ya. Dan sekali lagi saya hanya mengucapkan terima kasih buat semua sukacita, buat semua dukungan yang selama Mama hidup, Mama rasakan di sini gitu ya. Dia selalu ingat dan selalu enggak akan pernah melupakan semua kebaikan Bapak Ibu, ya kaum ibu, kaum bapak, paduan suara yang membuat dia sukacita gitu ya. Saya bilangnya itulah sukacitanya adalah ketika Mama saya bergereja di sini, sama-sama melayani di sini. Terima kasih juga untuk kaum muda yang sering nuntun juga mungkin ya, karena terakhir-terakhir Mama agak susah jalan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Tuhan Yesus yang akan membalas. Dan hari ini memang pas 40 hari mengenang kepergian beliau. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Yosi, terima kasih Pak Sam dan juga Ibu Hana. Semuanya sekali lagi terima kasih. Ibu Gunawan juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akhiri pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kembali lagi bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan.
Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Bahkan pada Bapak kepada Yosia Nazara, Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, baik yang ada di rumah Tuhan maupun dari rumah masing-masing. Tuhan pasti memberkati setiap anak-anak-Mu, tidak ada yang terlewatkan satupun, karena Engkau mengasihi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dalam usaha, dalam rumah tangga, juga kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Mereka boleh tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi segala sesuatu, mereka boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Kami berdoa juga buat pada saat ini Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan, buat Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Bapak Tandi, Ibu Nurbeti, Ibu Suagwe dan Ibu Ida. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, saat ini mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Oktober, yang nama-namanya telah Tuhan tayangkan tadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan. Oh Tuhan ada atas mereka Bapa, dan mereka boleh menikmati kebahagiaan yang daripada Allah sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, panjang umur Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga, anak-anak, mantu, cucu, oh Tuhan, buyut dari almarhum Tante Leun, yang dimana tepat pada hari ini, oh Tuhan, 40 hari telah Tuhan panggil hamba-Mu yang setia ini. Kami berdoa buat keluarga, Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, oh Tuhan, bimbingan yang daripada Allah, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, sebagaimana almarhumah memberikan teladan yang baik dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Demikian juga buat anak-anak, mantu, cucu, maupun buyut Tuhan. Engkau yang memelihara dan memberkati mereka Bapa, dan melindungi senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang akan membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan. Oh Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Dan Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Karena mereka melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, saat ini kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan yang dalam, oh Tuhan, pergumulan dalam usaha pekerjaan. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Usaha yang mereka baru rintis Tuhan berkati. Tuhan berikan kelancaran Tuhan. Demikian juga buat anak-anak kami yang sekolah. Oh Tuhan yang kuliah. Oh Tuhan yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan hikmah kepada mereka. Sehingga mereka boleh, oh Tuhan, berhasil dalam studi mereka. Oh Tuhan, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
kami juga berdoa buat ulang tahun WBI Suryani yang akan diadakan pada tanggal 13 November ini, hari Sabtu nanti. Oh Tuhan, berkati ibadah acara yang akan diadakan dan seluruh, oh Tuhan, para peserta baik yang onsite maupun online. Mereka boleh merasakan sukacita dan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan yang pakai para pelayan-pelayan Tuhan, segala persiapan-persiapan Tuhan yang turut campur tangan. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu. Tuhan yang terus memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmah untuk mengambil, oh Tuhan, keputusan-keputusan yang terbaik, khususnya dalam menangani pandemi yang terjadi saat ini. Oh Tuhan, juga dalam hal sosialisasi, vaksinasi. Oh Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia boleh semuanya ambil bagian dalam, oh Tuhan, rencana dan vaksinasi ini. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Tuhan, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu, Tuhan yang menaungimu dan melindungimu, Tuhan yang melimpahkan kasih, anugerah dan karunia yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Thank you.